Alhamdulillah pemirsa di TV dimanapun berada, di Yogyakarta, di Indonesia, dan di mancanegara. Kembali di Nasyid Aden Adi TV. Seperti tadi kita sudah sampaikan, tema kita kali ini adalah tentang romantis nasyid. Berbicara tentang romantis nasyid, bintang tamunya pun spesial kita hadirkan. Karena selama ini banyak membawakan lagu-lagu nasyid yang romantis. Di Islamic wedding, di acara-acara tertentu, dan tentunya ini menjadi kekhasan tersendiri bagi bintang tamu kita kali ini. Langsung saja kita sapa Mas Aji Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Mas Bimo. Aji, gimana Ya, sehat? sehat, Tetap alhamdulillah. semangat ya? Tetap semangat, luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Mas Aji, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang romantis nasyid. Mungkin bagi orang-orang tertentu, apa sih itu romantis nasyid, Mas Aji? Ya, sebetulnya kan romantis nasyid itu awalnya untuk menjembatani para pendengar nasyid ya khususnya Kang. Jadi dari yang temanya kalau lagu pop biasa, kemudian di nasyid itu temanya lebih ke pernikahan. Seperti itu. Jadi supaya tidak ada kerancuan arti cinta dalam nasyid seperti itu. Jadi ini justru ini untuk yang orang-orang yang suka dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, keindahan, Iya. ya, ketenangan, kesejukan. Iya. Dan selama ini Mas Aji sendiri banyak mengisi nasyid-nasyid khusus dengan lagu-lagu seperti ini ya. Iya, lebih banyak seperti itu. Lebih Seperti banyak tadi sih. ya, dibuka dengan Sinergi Sinergi Hati. Hati. Itu lagunya Raffi terbaru atau Udah dari 2018 sih Kang itu. 2018? Nah, Mas Aji ini pendiri sekaligus personil dari Raffi Band ya. Bisa ceritakan itu, sejak kapan itu Raffi Band berdiri? Ya, kalau Raffi itu sebetulnya cikal bakalnya dari tahun 2012. Ya. Jadi kami memang dari event ke event Kang ya, ada wedding, ada Islamic book fair juga, yang segala apa istilahnya, yang berbau Islami ya tentunya. Itu karena di situ awalnya kita butuh untuk live performance yang lengkap. Jadi saya apa istilahnya, bareng meng-hire teman-teman saya untuk membuat sebuah konsep di panggung gitu dengan konsep band. Konsep band ya. Iya, Tapi yang diusung adalah religi. religi betul. Nasyid atau Nasyid, lagu-lagu iya. religi ya. Nah, selama ini ada nggak kesulitan dalam menampilkan yang seperti itu? Ya awalnya sih ini kan lebih banyak masalah teknis ya, karena kan lebih kebiasaan aja sih di lapangan itu mungkin mungkin awalnya memang lebih banyak seperti akapela, kemudian seperti Kang Dini solo. Terus yang format band tuh memang untuk di event Islami awalnya emang agak jarang. Gitu. Agak jarang ya. Jadi lebih ke teknis aja. Tapi ini menjadikan Raffi Band menjadi sesuatu yang khas gitu, sesuatu yang khas kemudian unik. Dan kalau masyarakat ingin menampilkan nasyid yang romantis ya, kalau di Jogja ada Raffi Band gitu ya. Dan ini format band ya. Format band. Ya. Lagu-lagu yang sudah dibuat lagu apa saja Mas Aji? Kalau yang untuk band memang ini baru 2018 tadi Kang, yang Sinergi Hati ini memang. Dan ini Sinergi Hati. Ya, itu baru ada video liriknya. Insya Allah emang ini kita juga dalam pekan depan mau syuting video klipnya. Video klip ya. Video klip. Jadi ini menjadi apa namanya, lagu yang andalan ya dari Raffi ya. Betul. Jadi memang suasananya itu kalau malam-malam gitu ya, dengar santai-santai. Tentu ini buat teman-teman milenial ya. Jadi sekarang ini cintanya nih ya, pengertian cintanya sendiri menjadi lebih luas lagi ya. Bisa cinta kepada orang tua, kepada ibu, kepada ayah, kepada dan yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada para guru-guru, nyata luas ya. Jadi dari romantis itu jangan diartikan sesuatu yang apa namanya antara laki-laki dan perempuan saja ya, tapi juga hal-hal yang sifatnya penuh dengan kasih sayang. Betul. Bahkan dengan alam sekitar juga Kang ya. Dengan alam sekitar ya. Mas Haji, aktivitas saat ini apa selain bernasyid? Bernasyid, insya Allah saya juga pengen merintis production nasyid ya Kang ya. Jadi kan memang kita masih perlu untuk membuat generasi-generasi terbaru, terutama dari Jogja, untuk membuat sebuah karya-karya yang baru gitu. Jadi saya lihat selama ini mungkin
kalau dari sisi yang saya bawakan lagunya, yang tema-tema itu masih agak jarang gitu. Masih jarang Jadi ya? pengennya saya juga pengen ada yang setema dengan atau sevisi dengan Raffi gitu. Raffi. Mm-mm. Apa terobosan-terobosan yang dilakukan untuk Raffi Band? Mungkin untuk melahirkan generasi-generasi nasyid romantis seperti tadi itu. Mm-mm. Ya, kalau sebetulnya secara konten memang belum terlalu banyak, tapi memang tahun kemarin kita juga udah meng-cover lagu banyak Cover. secara akustik gitu ya. Ya cuma kayak pakai piano tadi, saya sama Subhan aja gitu vokal gitu kan. Itu udah ada sekitar ya min plus 10-an video lah. 10 ya. Cover Masya udah Allah. tahun kemarin itu. Terus kalau di lapangannya emang kami udah beberapa kali ada konser gitu Kang. Jadi sampai tahun 2016 itu udah alhamdulillah ada event konser. Termasuk konser solo juga pernah juga. Ya, yang jelas tetap berkarya ya, berkarya dan memberikan yang terbaik, gitu ya. Amin, insyaallah. Ya, Mas Haji, kalau perkembangan nasyid saat ini menurut Pak Haji di Indonesia bagaimana Indonesia, nih ya? saat ini? Untuk Indonesia sebetulnya sudah mulai ini Kang ya, artinya mulai banyak didengar orang gitu. Jadi dan genrenya juga udah makin banyak. Banyak ya? Makin banyak. Jadi ada nasyid pop, kemudian sholawat apalagi gitu kan. Terus kemudian bahkan mungkin yang kita nggak tahu kayak nasyid rock itu juga ada gitu. Ada ya? Jadi kayaknya udah masih lagi mencari segmennya masing-masing nih gitu. Iya. Kita beberapa episode ini Nasyid Aden kita banyak menampilkan nasyid-nasyid dengan kreasi-kreasi baru. Ada yang etnik, ada yang bahkan sampai ke tradisional seperti campur sari juga ada campur sari nasyid. Kemudian ada akapela, kemudian rebana, hadroh, dan lain-lain. Jadi ternyata semakin banyak ya. Mas Haji, kita sudah lihat profil Mas Haji ya tadi. Ini ada yang ingin ditanyakan nih ya Mas Haji. Kita masuk ke games nih. Oh games, oke. Ya, kita Mas Haji tolong jawab salah satu di antara pertanyaan berikut ini nih Mas Haji ya. Oke. Yang pertama Mas Haji, ini ya apa ya? Ini mungkin lebih ke pilihan ya. Pilihan. Mas Haji dangdut atau nasyid? Dangdut. Nasyid. Nasyid. Ya. Kenapa? Karena saya emang bukan jiwa dangdut sih. Gitu ya. Apa ya artinya mungkin dengerin musik tapi dangdut ya. Performance-nya ada dangdutnya. Oh iya, ada dangdut juga ya. Berarti jawabannya salah. Ya, yang jelas nasyid ya. Nasyid. Gondrong-gondrong nasyid. GGS. GGN ya. Solo atau grup? Grup. Ya. Kenapa? Bukankah grup itu lebih susah, lebih sulit? Ya sih, emang kalau secara ini Kang ya teknis, tapi memang saya lebih enaknya tuh sharingnya, sesi sharingnya, berbagi sama teman-teman. Iya, jadi. Berarti ini Mas Haji ini orang sosial banget ya, jadi suka kebersamaan. Iya, dulu saya juga sosial kan waktu sekolah. Beberapa penasyid sebelumnya itu lebih suka memilih solo gitu. Oh iya. Tapi ini khusus Mas Haji memilih grup ya. Alasannya tadi ya? Iya, jadi artinya idenya kan nggak cuma satu orang Kang. Jadi dari beberapa ide itu kita bisa membuat sesuatu yang mungkin berbeda atau mungkin nggak pernah kepikiran di kepala kita sendiri kan? Iya. Nah, artinya jadi saling ngasih masukan gitu sih. Iya, betul ya. Selanjutnya nih. Next, ya. Agak berat juga nih. Kang Haji mau nggak dibohongi atau berbohong? Aduh, apa nih ya? Berat ya. Berat ini nomor 3 nih ya. Iya. Enggak. Tahu. Berbohong aja deh. Kenapa? Berbohong yang positif. Berbohong demi kebaikan maksudnya kan. Iya, daripada kita dibohongi ya. Karena kan memang ada saat-saat yang memang demi kebaikan itu tadi gitu. Jadi nggak perlu jujur misal gitu ya. Tapi yang kebaikan lah, jangan untuk yang baik. Jadi jangan diartikan lain nih ya. Jangan sampai teman-teman ini menganggap kok boleh berbohong. Maksudnya berbohong untuk menyelamatkan sesuatu, untuk hal-hal yang baik. Silakan diterjemahkan sendiri seperti itu ya. Kemudian entertain atau kantoran? Entertain. Yes. Ini nggak cocok kantoran. Nggak cocok ya? Cocok aja sih sebenarnya. Freelance cocok. Tapi Mas Adi lebih memilih entertain ya. Kenapa? Ya. Apa ya? Lebih ke jiwa aja sih ya. Ke jiwa? Iya. Walaupun memang nggak memungkiri misalnya kita bikin bisnis atau apa, memang ada sisi-sisi kantor juga yang perlu kita dalami gitu. Tapi di soul-nya itu entertain ya? Entertain ya. Bisa lebih menikmati gitu. Dan ada sisi kebebasan yang nggak dipunyai kantoran.
ada sisi kebebasan yang dipunyai yang oleh nggak dimiliki yang nggak dipunyai oleh kantor. Iya. teman-teman kantoran. Iya, itu pilihan Mas Aji ya. Iya. Pedas atau asin? Asin. Asin. Kenapa? Iya, karena memang dari awalnya emang udah suka lebih asin sih ketimbang pedes. Lebih suka ya. Mm-mm. Jadi lebih asin tadi ya. Mm-mm. Jadi kan kalau ada istilah sudah makan garam berarti sudah Makan garam. pengalaman, berarti asin kan? Amin. Sudah banyak Ya, pengalaman. belum banyak sih, Kang. Belum. Saya ini berkiprah di nasi udah lama ya. Ya, cukup lama sih. Kalau secara, ya tadi 2012 kalau secara panggung, 2000? kemudian 2012. Maksudnya secara 2012. panggung dan ke arah profesionalnya gitu. Iya. Mm-mm. Tapi dulu kan sempat punya grup ya. Yang sebelum 2012, Kang? Iya, enggak dulu waktu masih Iya, zaman-zaman kuliah gitu. kuliah ya, waktu pas Itu namanya awal-awal. apa grupnya? Dulu Nasid Akustik. Nasi Akustik. Iya. Teman-temannya masih aktif? Kalau yang aktif nasyid enggak sih ya kayaknya. Itu Kang. pertama kali ya, Mas Haji? Kalau saya ya pertama kali waktu itu. Pertama Untuk kali bernasid di nasyid. itu di Betul. Nasi Akustik. Mm-mm. Itu jadi memang dari dulu sudah bergabung dalam Iya. grup ya. Jadi Iya. akhirnya sampai sekarang menikmati Grup. bergabung gitu ya, Mm-mm. membuat sebuah kelompok nasyid dan Iya, lain-lain. betul. Ini Mas Haji, seputar karya Mas Iya. Haji nih, yang sudah dibuat nih, Mm-mm. apa aja? Yang pertama kali dibuat lagu apa? Paling pertama ya. Iya. Itu rilis pertama 2015, Kang. 2015, Itu single judulnya Cita Rasul. Cinta Rasul. Kalau ini solo memang, Kang, waktu itu. Solo. Dulu yang nyanyikan sendiri atau dinyanyikan yang lain? Kalau yang awalnya memang sama Nasid Akustik tadi untuk Iya. versi awal di kampus ya. Iya. Kemudian saya remake lagi untuk versi singlenya 2015. Jadi bernasib dari Sejadi Kampus ya? Mm-mm. Di remake kembali, dibuat Kemudian di versi solo saya, versi solo ya. Judulnya Cinta Rasul. Cinta Rasul. Iya. Terus tadi awal bernasib di 2000, Kalau yang apa, Kang? Yang awalnya banget sama awalnya yang dengan Nasid Akustik. itu sekitar 2003 apa ya? 2002-an. Ada Ya, pengalaman apa dengan Nasid Akustik dulu? Pengalaman yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang, Apa ya? selain kebersamaan. Kebersamaan gitu ya. ya. Di situ jadi kayak ini, Kang. Sebenarnya kan waktu pas sama Nasid Akustik saya juga ngeband ya. Jadi Iya. dua. Kemudian memang mengenal Nasid juga banyak di Nasid Akustik. Terus kalau ditanya soal itu, mungkin saya belajar konfliknya juga dari situ sih. Artinya kayak sampai marahan, kemudian ya pokoknya semua personel itu kan karakternya masing-masing, Kang. Iya. Ada yang keras banget, ada yang lembut gitu kan, ada yang Iya. suka Ada level ngelawan. 1, level 2. Nah, kayak gitu, Seperti kayak pedas itu, Kang. yang pedas Ini banget. ramen. Iya. Iya, jadi saya belajar konflik mengenai personel atau orang tuh mungkin dari situ juga. Kemudian sama manajemen nasib juga saya belajar dari situ. Iya, ternyata dari perjalanan bernasib itu bisa membentuk karakter Mas Haji yang seperti sekarang ini. Dari band kemudian ke akustik dan sekarang punya manajemen nasyid. Raffi Amin. Band khusus Ya. nasyid-nasyid yang romantis. Mm-mm. Mas Haji, Ya. kita kayaknya kurang lengkap ya kalau tidak membawakan sebuah penampilan di Betul. Nasyid Aden ini. Yes. Insya Allah kita berkolaborasi selanjutnya Ya. dalam sebuah lagu. Ini lagunya doa ya di dalamnya. Betul, doa, Kang. Tentang Quran ya. Betul. Senantiasa dengan Quran. Kita bawa Mas Subhan ya dan Mas Apri. Mas Apri. Ya. Rahman, Ya, ya Rahman. Pemirsa di TV, terimalah sebuah persembahan dari Raffi Band dalam lagu Rahman, ya Rahman.